Ladies and gentlemen, open dance is Sobat Sulawesi traditional dance. This dance is a welcome dance as a manifestation of our respect and appreciation to our distinguished guests. Performed by Universitas 19 November Kolaka students. Big applause to Okanda Dancer. Distinguished participants, and gentlemen, good morning. We are delighted to welcome you to Pasukan Baca Hotel Kolaka, Sulawesi for the opening ceremony. The National Conference on Food Security to global challenge to enroll hunger and to achieve global wellness. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di acara pembukaan internasional Universitas 19 November yang kedua dengan tema ketahanan pangan, tantangan untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai kesehatan global. This conference is presented by Universitas 19 November Kolaka and supported by PT Talent Indonesia, PT Antam TBKI, UPN Sobat Sulawesi, PT ID, PT Ceria Nugraha Indo Tama, Indonesian Young Entrepreneurs Association, HIPMI Kolaka. Konferensi internasional ini dipersembahkan oleh Universitas 19 November Kolaka yang didukung oleh PT Talent, PT Antam TBK, UPN Sobat Sulawesi, PT ID, PT Ceria Nugraha Indo Tama, dan Himpunan Muda Indonesia HIPMI Kolaka. It is an honor to introduce and welcome the guests of our dinner. Siapa pertama bagi kami untuk memperkenalkan dan menyambut tamu kehormatan pada kegiatan konferensi internasional tahun 2024. The Honorable Representative of Ministry of Agriculture, Profesor Dr. Yusuf Haji Yusran Yusuf MSI ID, welcome to Kolaka. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Yusran Yusuf MSI ID. The Honorable the Head of Kolaka Regency Government, represented by Regional Assistant 1, Dr. Haji Muhammad Bakri SH.
Yang kami hormati PJ Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Yohanes Haji Muhammad Bakri SH MH. Honorable Rector of Universitas 19 November Kolaka, Dr. Haji Nur Ishak Hayat MPro. Yang terhormat Rektor Universitas 19 November Kolaka, Bapak Dr. Haji Nur Ishak HL MH. The Honorable our distinguished speakers, Professor Setaro Mitsudo from University of Fukui, Jepang. Welcome to Kolaka, Indonesia. Yang terhormat Profesor Setaro Mitsudo dari University of Fukui, Jepang. Professor Tan Suta from Seoul National University, South Korea. Yang kami hormati Profesor Tan Suta dari Seoul National University, Korea Selatan. The next speakers, Dr. Haja Nur Harwich binti Pengiran Haji Hasim from University Islam Sultan Salim Ali, Brunei Darussalam. Welcome to Kolaka, Indonesia. Yang terhormat Dr. Haja Nur Harwich binti Pengiran Haji Hashim dari University Islam Sultan Salim Ali, Brunei Darussalam. Wong Wing Keong from Asia University, Taiwan. Mari kita menyapa yang terhormat Profesor Wong Wing Keong dari Asia University, Taiwan. Profesor Sahrul Rasid Sarbini, PhD from University Putra Malaysia, Malaysia. Yang kami hormati Profesor Sahrul Rasid Sarbini, PhD dari University Putra Malaysia. And the next, Profesor Muhammad Basyuni, PhD from Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Yang kami hormati Profesor Muhammad Basyuni, PhD dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia. And the Honorable Vice Rectors, Deans, Head of Study Programs, and the entire Civitas Academica of USN Kolaka. Yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, ketua program studi, dan seluruh Civitas Akademika Universitas 19 November Kolaka. The Honorable Director or Representative of PT Vale. Yang kami hormati perwakilan dari PT Vale dan jajaran. Director or Representative of PT Antam TBK UPBN Sulawesi. Yang kami hormati perwakilan PT Antam TBK dan jajaran. Director or Representative of PT IBIK. Yang kami hormati perwakilan dari PT IBIK bersama jajaran. Director or Representative of PT Ceria Nugraha Indotama. Yang kami hormati perwakilan dari PT Ceria Nugraha Indotama. And the next, Honorable Chairman of Indonesian Young Entrepreneurs Association, Ketua HIPMI Kolaka. Yang kami hormati Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kolaka. Head of the Kolaka District Court. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Head of the Kolaka District Prosecutor Office. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka. Chairman of Dharma Wanita Persatuan USN Kolaka. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas 19 November Kolaka, Ibu Haja Nuraida Taib, SPD MPD. The Honorable Kolaka Resort Police Chief. Yang kami hormati Kepala Bank Mandiri Unit Pemalang. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Kolaka. And the Honorable 1412 Military District Command of Kolaka Regency. Yang kami hormati Dandim 1412 Kolaka. And the last distinguished speakers, estimate guests, colleagues, and participants International Conference 2024. Ladies and gentlemen, for a brief moment, we would like to invite you to rise and sing national anthem Indonesia Raya. May all rise. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Ladies and gentlemen, please be seated now. Hadirin disilakan duduk kembali. Now, please welcome singing performance of the March of USN Kolaka by Voice Cakrawala USN Kolaka. Menyanyikan Mars USN oleh Voice Cakrawala USN Kolaka. Big applause to Voice Cakrawala USN Kolaka. Ladies and gentlemen, we would like to invite the head of the committee to deliver a brief report of this international event to Mr. Yodang Empalker. Baiklah hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Konferensi Internasional Universitas 19 November Kolaka oleh Bapak Yodang Empalker. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Jen Ansibida, Ohio, Gozimasu, Sao Sang Hao, selamat pagi. His Excellency, the discussion, I would like to take a moment to express my gratitude to the organizing committee, volunteers, and sponsor, PT Antam TVK and PT Ceria Nugraha Indotama, whose tireless effort have made this event possible. Your dedication and hard work are truly commendable, and we owe you a debt of gratitude. Let us give them a round of applause. Furthermore, I would like to extend a warm welcome to our keynote speaker and all attendees who have traveled from various parts of the globe to be here today. Your presence underscores the significance of this issue and the urgency with which must be addressed. There are 7 keynote speakers and 260 participants who come from different countries, both on-site and online. As we gather here
We must recognize that food security is not a standalone issue, but is intricately linked to various sectors, including health, education, and the economy. Food systems are at the heart of our societies, affecting livelihood, nutrition, and overall well-being. In closing, I want to express my heartfelt gratitude to each of you for being here today. Your participation is what makes this conference remarkable. Let us make the most of our time together by sharing knowledge, building relationships, and inspiring one another. I'm optimistic that the discussion we have will not only inform our understanding of food security but also catalyze action. Together, we can contribute to a future where everyone has access to the food they need to thrive. Thank you, and let's dive into exciting and productive conference ahead. Terima kasih. Thank you, Mr. Yodam. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we would like to invite the Rector of Universitas 19 November Kolaka, Associate Professor Dr. Haji Nur Ihsan Hailenpo, to deliver this welcome speech. Baik, selanjutnya sambutan Rektor Universitas 19 November Kolaka oleh Asesor Profesor Dr. Haji Nur Ihsan HL.MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable the representative of Ministry of Agriculture, Profesor Dr. Insinyur Haji Yusran Yusuf MSc, IPU. Selamat datang Prof. Belum mewakili dari Kementerian Pertanian. Honorable the head of the representative Sulawesi Provinsi Government. Honorable the Honorable the head of the representative of Kolaka Regency Government. Selamat datang Pak PJ Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bapak Haji Bakri. Honorable the representative of National Campaign and Organization, which also the sponsorship for this event. Selamat datang pada yang mewakili PT Pale, the head to the representative of PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara. Selamat datang yang mewakili PT Antam Sulawesi Tenggara, the head of the representative of PT Carya Nugraha Indotama. Selamat datang pada yang mewakili pimpinan PT Carya Nugraha Indotama, the head of the representative of PT IPIP. Selamat datang yang mewakili PT IPIP, the head of the representative of IPMI Kolaka. Selamat datang dan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Honorable Vice Rector, the head of study program and the MP Civitas Akademika of USN Kolaka. Selamat datang pada seluruh Civitas Akademika USN Kolaka.
Selamat datang, kami juga sampaikan yang terhormat pada forum koordinasi pimpinan daerah yang mewakili Ketua Pengadilan Kolaka. Selamat datang, Pak. Yang terhormat yang mewakili Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati yang mewakili Kapolres Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati yang mewakili Dandim 1412 Kabupaten Kolaka, serta seluruh hadirin yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning and warm greet from Universitas 19 November Kolaka. It is but an honor and privilege to welcome all for you to this international conference of food security, the global challenge to end world hunger and to achieve global wellness. We are deeply grateful to have such distinguished speakers and participants representing countries from across the world. It is good opportunity. Let me give a special greeting for our speaker, Prof. Saitaro Metsudo from University of UI. Selamat datang kembali, Prof. Saitaro. Prof. Sok Park from Seoul National University, Korea Selatan. Dr. Haja Nukhairi binti Pangeran Haji Hasim from University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Selamat datang dan semoga senang tinggal di Kolaka. Next, from Wong King Kun from Asia University Taiwan. Applause. Prof. Syahrul Rashid Sabini, PhD from University Putra Malaysia. Yang saya hormati Prof. Muhammad Basuni, PhD from Indonesia. Beliau dari Universitas Sumatera Utara. Each of you bring unique participant expertise and experience. They will understand and read all this discussion over the next few days. The theme of this conference, addressing global challenge to end hunger and achieve wellness, could not be more timely. Despite technological advance and global economic growth, hunger continues to affect millions of people. The ongoing global food crisis highlights the urgent need for innovative, collaborative, and sustainable solutions. We must not only focus on increasing food production, but also ensure equitable access to nutrition food while maintaining the health of the ecosystem. At Universitas 19 November Kolaka, we are deeply committed to contributing of this global dialogue, particularly through education and research focused on agricultural, local economies, and sustainable practice. We believe the universities have a critical role to play in providing the knowledge and innovation necessary to address such complex challenges. This conference serves as a platform to bring together experts, participants, and policymakers
to exchange ideas and to foster collaboration across nations. The diversity of our speak from 6 different countries reflects the global nature of the challenge we face and the global corporate request to overcome it. Before I conclude, I would like to take a moment to express my deepest appreciation to our panel speaker for their value, time, and commitment. Thank you for contributing your expertise to this important cause. I also want to thank to the government of Polaka Regency for the support, organizing commit for the strong commitment, and everyone involved in making this event possible. Sebelum saya akhiri sambutan ini, kami mohon kesediaan Bapak yang mewakili Menteri Pertanian untuk membuka acara ini, acara International Conference yang kedua tahun 2024. Finally, to add a talk of tradition, let me share pantun as a symbol of your unity and cooperation across nation. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sebagaimana biasanya untuk melestarikan budaya-budaya lokal, kita mengakhiri atau menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke negeri Taiwan, membawa kue dari tetap. Mari kita bergandengan tangan demi kesehatan dan kesejahteraan. Masih ada satu. Dari Jepang, from Japan to Malaysia. Jadi dari Jepang terbang ke Malaysia, singgah sebentar di Korea Selatan. Bersatu kita dalam perjuangan demi dunia sehat tanpa kelaparan. Finally, thank you and I wish you all a grateful and engaging conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, Dr. Haji Darisan, HLFO, to deliver this welcome speech. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to invite the head of Polaka Regency Government, represented by Regional Assistant 1. Baik hadirin tamu dan yang kami hormati, selanjutnya sambutan PJ Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten 1, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bakri SHMH. Disilakan. Baik, mohon izin sebelum saya membacakan sambutan Bapak PJ Bupati Kolaka, perkenankan saya untuk menyampaikan salam hormat dan mohon maaf ya. Sedianya beliau menghadiri acara ini, berhubung beliau ada kegiatan lain, itu ada tamu yang juga saya kira sangat penting dan tidak bisa diwakili, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan Bapak PJ Bupati Kolaka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf MSc, selamat datang di Kolaka Pak. Beliau saya kira ini, tadi juga saya bertanya-tanya, ternyata beliau pernah saya sama-sama dalam suatu kegiatan yang sangat penting terkait masalah lingkungan hidup di Makassar. Jadi sebenarnya saya ini pernah ketemu di mana Bapak Prof ini. Jadi waktu saya masih
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya, selamat datang di Kolaka, Pak Prof. Yang saya hormati Ketua atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah hadir Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak itu, Bapak yang mewakili Pak Kajari, alhamdulillah hadir. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, ya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 19 November, yang saya hormati yang mewakili beberapa negara, para pembicara yang terhormat dari negara Jepang, alhamdulillah hadir, yang mewakili dari negara Korea, dari negara Malaysia, yang mewakili dari Brunei Darussalam, alhamdulillah, dari negara Taiwan, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Rektor yang Universitas Sumatera Utara atau USU. Yang saya hormati Bapak Rektor Usimar Universitas Sains Islam Mawadah Warahmah, Bapak Profesor Dr. Askari. Yang saya hormati Bapak Asisten Tua, teman-teman kepala SKPD yang sempat hadir. Yang saya hormati yang mewakili manajemen PT Antam, mewakili manajemen PT Pale, PT IPIP dan PT Ceria, dan seluruh hadirin yang mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya melanjutkan, tadi Pak Rektor juga ada pantun ini. Saya juga harus balas dengan pantun. Mohon maaf, saya mohon izin, Prof. Ya, bunga melati di atas dulang, di bawah mandi ke tepian. Salam hormat kami aturkan kepada hadirin dan undangan semua. Pertama-tama saya izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting ini, yaitu konferensi internasional dengan tema The Global Challenges to End World Hunger and to Active Global Wellness. Tema ini sangat relevan dengan tantangan global yang kita hadapi, terutama dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari kelaparan serta masalah kesehatan. Hadirin sekalian, masalah kelaparan dan ketidakmampuan akses terhadap pangan yang bergizi masih menjadi tantangan besar di banyak belahan dunia, termasuk di negara kita. Tidak hanya itu, krisis kesehatan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan juga memperburuk keadaan, mempengaruhi jutaan jiwa di seluruh dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk bersama-sama mencari solusi inovatif dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para pakar, pemerhati, pembuat kebijakan, dan masyarakat global untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri kelaparan dan mewujudkan kesejahteraan global. Saya yakin bahwa melalui dialog yang produktif dan berbasis data yang valid, kita akan dapat menciptakan kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan besar ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan konferensi ini. Terima kasih kepada penyelenggara,
sponsor, dan semua peserta yang hadir dari berbagai negara. Kehadiran Anda semua menjadi bukti nyata bahwa kita bersama-sama memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap konferensi ini dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan implementatif yang tidak hanya berguna bagi negara-negara besar, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk di daerah Kabupaten Kolaka. Dalam konteks ini, saya mengajak semua pihak untuk mendukung program-program yang mengutamakan ketahanan pangan, pemerataan distribusi pangan, serta peningkatan kualitas kesehatan di tingkat lokal maupun global. Dengan bertambahnya tantangan global seperti perubahan iklim, konflik global, dalam ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok, hanya persoalan individu atau negara tertentu, tetapi merupakan isu global yang memerlukan perhatian bersama. Dunia yang saling terhubung ini menuntut kita untuk bekerja lebih erat dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta melibatkan berbagai sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil. Saya juga berharap bahwa konferensi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi semata, akan tetapi juga menjadi sebuah momentum untuk memperkuat komitmen kita semua dalam mewujudkan tujuan yang bersama yang tercantum dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya terkait dengan penghapusan kelaparan, menuju kesehatan yang baik, kesejahteraan bagi semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kolaborasi antar negara dan antar organisasi, serta berkomitmen untuk memberikan solusi nyata dan berkelanjutan bagi dunia lebih sejahtera dan berbasis dari kelaparan dan bebas dari kelaparan dan penyakit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perlu kami sampaikan kepada kita semua, utamanya kepada Bapak Ibu pemateri, bahwa Kolaka ini penuh dengan kekayaan alam. Di laut, saya kira potensi alam kita, potensi laut kita yang cukup luar biasa. Naik ke atas sedikit, ada yang namanya tambak yang penuh dengan kekayaan. Alhamdulillah di Kabupaten Kolaka ini, kalau naik lagi sedikit, ada lagi sawah. Jadi ini memang Kolaka ini menjadi incaran dunia sebenarnya. Oleh karena itu saya kira para narasumber nanti akan memberikan solusi, cara-cara untuk bagaimana mengelola ini. Dan saya kira pertemuannya sangat strategis untuk kita memberikan solusi, memberikan masukan, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk kita semua. Bagaimana supaya mengelola bumi yang penuh dengan kekayaan ini yang saya kira luar biasa. Naik lagi sedikit, di sini ada banyak, ada coklat, ada cengkeh, ya suatu lebih biasa, mulai dari nelayan, mulai dari tambak, kemudian sawah lagi, naik lagi perkebunan yang luar biasa. Di bawahnya lagi tanah ada lagi yang namanya nikel, Pak. Nah ini luar biasa saya kira. Oleh karena itu, saya kira kita tidak bisa maju tanpa ada ilmu dan kolaborasi. Saya kira Bapak Presiden mencanangkan bahwa program Bapak Presiden utamanya yang terkait urutan kedua ini, program yang terkait masalah ketahanan pangan. Ya luar biasa ini, saya kira ini juga tidak bisa terlaksana apabila tidak dilakukan kolaboratif, mulai dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu saya kira ke depan tidak lagi kita bisa bermain-main untuk bagaimana terkait masalah penanganan stunting, terkait masalah kemiskinan ekstrim, dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat atas dimulainya konferensi ini, dan semoga pertemuan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam mengatasi masalah kelaparan global, dalam mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia,
Semoga setiap diskusi dan keputusan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif yang nyata bagi dunia kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara konferensi internasional pada hari ini tanggal 12 November 2024 saya nyatakan dimulai. Sebelum saya menutup juga ini, saya masih ada pantun lagi. Mau cakepnya lagi. Ya. Jalan-jalan ke Taman Mini. Cakep. Singgah sebentar membeli kuaci. Cakep. Semakin sambutan saya sampaikan, demikian sambutan yang saya sampaikan bila waktu kita bertemu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten 1 yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Now, we are going to listen to the opening speech delivered by the Ministry of Agriculture, Representative Professor Dr. Insinyur Haji Yusran Yusuf MSI IP, who also will obviously open the International Conference on Possibility, the Global Challenge to end world hunger and to achieve global happiness. Baik, hadirin yang mulia dan kami hormati, selanjutnya kita mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yusran Yusuf MSI IPU, sekaligus membuka secara resmi konferensi internasional. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Harum semerbak, menyenangkan hati. Cakep. Bersama Sivitas Akademika USN, hati saya jadi senang gembira. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah sehingga kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa pada pagi hari ini. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi secara singkat 10 menit, ya, izinkan saya menyapa beberapa hadirin yang hadir. Yang terhormat Bapak Bupati Kolaka yang diwakili oleh Pak Asisten 1. Ini teman lama, Pak. Dunia memang selebar daun kelon. Ya. Ketemu di Makassar, ketemu kembali di Kolaka. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Rektor Universitas 19 November, kita berikan aplaus Bapak Rektor, beserta seluruh pimpinan USN, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Departemen, Ketua Prodi, Kepala Biro, dan seluruh sivitas akademik yang hadir pada hari ini, luar biasa. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Adat dan Penggiat Budaya Kabupaten Kolaka yang hadir pada hari ini, juga hadir sahabat saya ini, Rektor Universitas Sains Al-Wahdah. Mohon maaf kalau salah menyebut. Yang kami hormati Ketua Panitia, luar biasa Pak Yodan,
nerves ya. Seluruh peserta seminar yang hadir pada ini, Excellency, especially the keynote speak from abroad. Ini ada 7-6 negara Pak Rektor ya, from University of Fukui Jepang, from University South Korea, thank you, University Asia Taiwan, from University Putra Malaysia, University Brunei Darussalam, and University Putra Malaysia, dan sahabat saya dari from Universitas Sumatera Utara. Greeting and thanks from the Ministry of Agriculture, Dr. Andi Amran Sulaiman, for participant in this conference, and hopefully this research and publication collaboration will continue, and hopefully you enjoy for time in Kolaka. Semalam sudah menyanyi dan berdansa, saya lihat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan, tolong panitia bisa dimunculkan. Jadi Pak Rektor mungkin izin karena tadi sudah dibuka secara resmi oleh Pak Bupati, maka izinkan saya menyampaikan sekaligus mengkomunikasikan program prioritas Kementerian Pertanian sehingga bisa diikuti juga oleh teman-teman dari Forkopimda dan undangan. Baik, saya kira sorry my presentation in speak bahasa ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya mengambil tema pertanian modern mendukung swasembada pangan. The next slide. Ya, coba di next lagi. Bukan, diklik sekali lagi supaya kedengaran pidato Pak Prabowo. Kembali. Klik lagi deh. Supaya videonya bisa berputar. Saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Oke, next slide. Ya baik Bapak Ibu semua, Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan secara tegas ya pentingnya swasembada pangan ya. Selamat datang Pak PJ Bupati Kolaka. Izin Pak. Terima kasih. Sudah menyampaikan pentingnya ketahanan pangan dan saya kira sangat relevan dengan topik pada hari ini. Yang pertama program prioritas Pak Menteri Pertanian atau prioritas program adalah swasembada pangan. Yang kedua adalah ekspor. Sebentar saya akan lanjutkan penjelasan. Yang ketiga adalah program makan bergizi. Yang keempat adalah program hilirisasi dan yang kelima adalah bioenergi. Presiden Prabowo Subianto declared to release food subsidy, food security in shortest possible time. Next slide. Ini saya kira Bapak Ibu semua, saya sangat senang sekali bahwa tema yang diangkat pada hari ini sebenarnya juga adalah menjawab tentang SDGs. Ya, yang mana dari 17 SDGs ini sebagian besar terkait dengan sektor pertanian. Ya, tadi Pak Rektor dan Pak Asisten sudah menjelaskan secara detail dan kita bisa lihat dari
17 SDGs sebenarnya 3 yang paling terkait, terutama di sektor bagaimana kita menjamin tidak ada kelaparan, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan lahan dan pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir saya kira sudah ditegaskan juga tadi bagaimana memastikan kemiskinan ya bisa terselesaikan, dan yang lebih penting ujungnya adalah kolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus mengembangkan pertanian yang berdaya saing, ya, pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang memberikan manfaat bukan hanya kepada manusia tetapi juga memberikan manfaat kepada ekosistem yang dikenal dengan sebenarnya Sustainable Development Goals, ya. Jadi pembangunan yang berkelanjutan untuk semua. Next slide. Data dari FAO, Bapak Ibu semua, dan ini saya kira relevan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa saat ini kondisi pangan dunia tidak baik-baik saja. Ya, data tahun 2003 menunjukkan ada beberapa negara yang kelaparan, ada beberapa negara yang kekurangan gizi, dan termasuk kita. Masih terdapat 7-6% penduduk Indonesia rentan kelaparan. Ya, oleh karena itu, strategi memastikan ketahanan pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai penyampaian Prabowo tadi adalah sesuatu yang sangat tepat untuk menjawab tantangan ke depan. Next slide. Bapak Ibu semua, ini beberapa tantangan di dalam membangun sektor pertanian, dan alhamdulillah ini sudah terpetakan dengan sangat detail oleh Bapak Menteri Pertanian. Ada perubahan iklim, saya kira kemarin kita merasakan dan ini dirasakan oleh seluruh dunia secara global. Kemudian yang kedua adalah kondisi perekonomian global juga mengalami persoalan terutama yang berdampak kepada pelemahan ekspor, juga mengenai gejolak pangan global, ya, harga pangan sangat berfluktuasi. Kemudian bencana alam juga ini mempengaruhi ketahanan pangan kita. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah penduduk. Ini melebihi kapasitas lahan yang tersedia. Sehingga ada dua upaya kita untuk memastikan keamanan pangan nasional. Yang pertama tentu adalah intensifikasi. Intensifikasi saya kira kita paham semua adalah meningkatkan produktivitas lahan. Lahan yang ditanami 2 kali bisa 3 kali. Yang produktivitasnya 5 ton bisa dinaikkan. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ya, perluasan lahan, karena Bapak Ibu semua kita memahami bahwa alih fungsi lahan pertanian juga luar biasa. Ini kurang lebih 100.000 hektar per tahun. Nah, sehingga dua strategi ini harus kita jalankan, dan konsep Menteri Pertanian saat ini adalah memastikan pertanian dikembangkan dengan model pertanian modern. Next slide. Ini lanjut saja. Ya, ini Bapak Ibu semua program strategis Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah optimalisasi lahan rawa. Tahun lalu kita sudah memastikan beberapa wilayah telah dilakukan optimalisasi lahan rawa, yaitu lahan-lahan yang selama ini tidak produktif karena tingginya genangan. Ini dilakukan upaya untuk memastikan manajemen air tertata dengan baik sehingga bisa ditanam. Ya. Kemudian yang kedua adalah program kompansasi yang kemarin menjadi program jangka pendek untuk mensiasati kondisi perubahan iklim dengan memaksimalkan kompansasi pada wilayah pertanian yang masih tersedia air sehingga pertanaman kita bisa selamat, dan beberapa tempat yang selama ini tidak bisa ditanami sehingga indeks pertanamannya bisa naik. Yang kedua adalah cetak sawah, ya, baik secara swakelola maupun secara proyek nasional. Ini ada di Papua, ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan Selatan, dan beberapa tempat yang lain. Yang keempat adalah pertanian modern. Ini saya kira teman-teman di pertanian saya sangat relevan. Yang berikut adalah program makan siang bergizi. Saya kira ini tantangan juga karena hampir seluruh kebutuhan dalam makan bergizi ini dipenuhi dari sektor pertanian. Ya, kemudian penguatan penyuluh, Bapak Ibu semua, kondisi penyuluh kita ini kekurangan 50% dari kebutuhan.
sehingga perlu menjadi perhatian khusus karena penyuluh ini adalah menjadi penyambung informasi, penyambung teknologi ke level petani. Dan yang terakhir adalah hilirisasi komoditas pertanian. Next slide. Bapak Ibu semua, di slide berikutnya yang menjadi program prioritas Menteri Pertanian adalah transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, yang seringkali kita dengar Pak Menteri bercanda, bagaimana merubah dari mekanisasi menjadi mekanisasi. Jadi bagaimana menggunakan teknologi, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pertanian modern ini mampu menekan biaya produksi sampai 50% dan meningkatkan produktivitas 100%. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu semua, sebelumnya kita menggunakan sapi, kita transformasi menjadi traktor, dan itu sangat menghemat waktu, bisa mempercepat penanaman dan bisa mengurangi waktu petani untuk bekerja dan juga mengatasi kelangkaan tenaga kerja. Juga dari sisi penanaman, dari ditanam manual menjadi penanaman secara transplanter. Juga penyiangan, kemudian pemupukan, dan seterusnya bisa menggunakan drone. Begitu juga dengan pemanenan, bisa menggunakan combine. Dan terakhir, kita berharap hasil produksi ini dikelola dalam mesin pabrik yang modern sehingga bisa menghasilkan berbagai kualitas padi mulai dari biasa sampai premium. Bapak Ibu semua yang kami hormati, fokus berikutnya dari Menteri Pertanian, next slide, adalah pelibatan generasi Z. Ini saya kira perlu juga menjadi perhatian khusus. Slide berikutnya. Kita memiliki potensi bonus demografi, Bapak Ibu semua, dan ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan, sehingga pelibatan generasi milenial Z ini penting untuk kita kembangkan, kita manfaatkan, kita libatkan, karena pertanian ke depan tentu harapan kita akan ditindaklanjuti atau dilanjutkan oleh generasi kita saat ini, sehingga perlu kita menggunakan solusi inovatif, adaptif, dan menggunakan alat-alat teknologi canggih sehingga generasi kita tertarik untuk mengembangkan pertanian. Dalam gambar ini Anda bisa lihat beberapa program dengan melibatkan generasi Z, baik dalam bentuk brigade pangan, juga dalam bentuk MBKM. Jadi Bapak Ibu teman-teman dari universitas, ada program kementerian untuk mendorong MBKM ya tahun ini dan juga tahun depan. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan bersama milenial. Next slide. Kemudian ini juga saya kira perlu kami sampaikan bahwa salah satu program penting ke depan adalah fokus kepada komoditi pertanian yang orientasi ekspor. Kita selama ini sudah unggul di beberapa komoditi, Bapak Ibu semua. Kalau di Kolaka ini saya lihat ada sawit, ada kelapa, ada lada, ada semua Pak. Ya, dan inilah yang nanti ke depan menjadi fokus kementerian, fokus pemerintah, bagaimana mengembangkan komoditi perkebunan, komoditi pertanian yang memiliki nilai ekspor yang saat ini kita sudah menduduki beberapa peringkat teratas, dan tentu harapannya ini terus ditingkatkan agar pendapatan petani meningkat dan juga PDRB sektor pertanian bisa terus meningkat. Jadi Bapak bisa lihat, dan tentu Kolaka ini betul-betul wilayah yang sangat kaya ya, di laut, di atas tanah, di bawah tanah, semuanya tersedia. Tinggal bagaimana teman-teman dari seluruh stakeholder, termasuk teman-teman dari pihak swasta, tadi hadir PT Pale ya, PT Antam, juga teman dari PT IPIP, juga PT Ceria Nugraha, dan juga teman-teman pengusaha dari HIPMI ini bisa betul berkolaborasi dengan universitas, dengan pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi potensi di sini betul-betul bisa termanfaatkan secara baik dan secara tata lingkungan juga terjamin, sehingga apa yang disampaikan tadi, pertanian bisa berdaya saing, kemudian ramah lingkungan, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada ekosistem. Saya kira itu tantangannya di Kolaka ini.
bagaimana memastikan seluruh pemanfaatan sumber daya alam ini bisa berkelanjutan sehingga kemanfaatan ekonominya juga bisa dirasakan secara berkelanjutan. Next slide. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terkait program berikutnya adalah program pekarangan pangan bergizi. Jadi ini ke depan akan didorong dan menjadi program serius juga untuk memastikan penanganan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengembangkan model pekarangan pangan bergizi dengan menanam beberapa kebutuhan sayur, lombok, dan seterusnya, di samping bisa mengatasi inflasi, juga bisa mengurangi belanja rumah tangga sampai 1,4 juta per tahun. Ya, jadi ini saya kira menjadi gerakan sehingga nanti akan banyak program untuk mendorong KWT dan juga rumah tangga untuk mendorong pengembangan program pekarangan pangan bergizi. Next slide. Bapak Ibu semua, ini juga menjadi program kita dan juga saya kira terkait dengan Polaka ini, Kementerian Pertanian ke depan tidak lagi fokus kepada memproduksi CPO, tetapi bagaimana hasil sawit itu bisa dikembangkan untuk energi, khususnya B50, sehingga teman-teman dari universitas, khususnya Universitas 19 November ini bisa melakukan riset ya terkait teknologi untuk mentransformasi atau merubah dari CPO menjadi B50, dan itu sebenarnya bisa bekerja sama dengan juga DPD PKS ya, termasuk memanfaatkan beberapa potensi yang ada di Dewan Pengurus dana pengelolaan sawit ya untuk beasiswa dan untuk riset bagi keluarga petani sawit dan juga bagi akademis. Ini saya kira sudah di launching dan ini terus akan dikembangkan untuk memastikan Indonesia betul-betul melakukan hilirisasi sehingga manfaat ekonomi bisa lebih maksimal ya, dan Indonesia bisa menjadi pengendali CPO dunia, bukan hanya memproduksi bahan mentah. Next slide. Ini saya kira juga menjadi fokus pemerintah sekarang adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pembiayaan dan perlindungan petani dalam bentuk kredit usaha rakyat, juga kredit Alsintan. Jadi Kementerian Pertanian mendorong terbentuknya Brigade Alsintan, yaitu sebuah kelompok yang memfasilitasi upaya-upaya pengerjaan lahan kelompok secara mekanis dengan disupport oleh kementerian dalam bentuk awal bantuan Alsintan dan berikutnya bisa mengembangkan sendiri dengan menggunakan bunga kur Alsintan yang lebih rendah dari kur biasa. Juga mengenai asuransi usaha tani, ini juga sebenarnya ada, ini juga untuk memastikan dan didorong ke depan sehingga risiko-risiko pertanian bisa semakin diminimalkan sehingga petani kita bisa lebih aman dan bisa lebih terjamin produksi pertaniannya. Yang terakhir, next slide, saya ingin menunjukkan beberapa aksi nyata yang telah dilakukan oleh kementerian. Ini saya kira kita bangga Bapak Ibu semua. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola. Ini penghargaan terbesar dari FAO terhadap prestasi pembangunan pertanian kita, dan ini tentu menjadi pintu masuk untuk kita bisa memastikan bahwa Indonesia akan surplus pangan, dan malah komitmen presiden kita adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ya, kita yakin itu dengan kolaborasi seluruh pihak, saya kira ini bisa tercapai. Next slide. Ya, coba diklik lagi deh sekali supaya kelihatan. Loh, bukan. Kembali. Ya, diklik lagi sekali supaya videonya jalan seperti tadi yang pidato Prabowo. Diklik, jangan di enter. Coba. Bukan. Terus. Ini coba diklik supaya videonya jalan. Ya, baik. Mungkin ada gangguan teknis. Jadi ini beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kegiatan pencetakan sawah baru Bapak Ibu semua, mulai dari optimalisasi lahan rawa dan juga lahan baru di Papua ini. Mohon maaf mungkin ada gangguan program ya sehingga tidak seluruhnya muncul. Ini
yang telah dilakukan Pak. Jadi optimalisasi ini adalah upaya untuk memperbaiki proses drainase sehingga lahan yang sebelumnya tergenang itu bisa dimanfaatkan. Ini contoh-contoh sudah berjalan, ya. Ini ada di Papua, di Merauke, ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan Barat, juga di Sulawesi Selatan juga ada 13.000, mungkin juga ada di sini, ya. Ini sudah berjalan. Next, lanjut. Ada ini saya kira yang terakhir, ya. Bapak Ibu semua, saya ingin menutup apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita optimis upaya kita untuk mencapai lumbung pangan nasional ini akan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan harapan terbesar kita bukan hanya lumbung pangan, bukan hanya surplus atau swasembada pangan nasional, tetapi bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kami mengharapkan, Pak Menteri mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, teman-teman dari pihak swasta, betul-betul bisa mensupport, bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memastikan seluruh upaya kita untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan dunia ini bisa tercapai. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin kita bersama-sama membangun semangat, ya. Kalau saya sebut Sulawesi Tenggara, kita menyebut lumbung pangan nasional, dan kalau saya sebut Indonesia, Bapak semua menggetarkan lumbung pangan itu. Izin, coba ya. Sulawesi Tenggara, Indonesia, diulangi belum semangat, ya. Dikepalkan tangannya Pak, ya. Sulawesi Tenggara, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for time. Saya kira demikian Pak Rektor. Sekali lagi salam hormat dan sukses kepada seluruh hadirin, khususnya peserta International Conference. Kami berharap apa yang dilaksanakan 1-2 hari ini bisa menjadi kontribusi nyata di dalam mendukung program pemerintah di dalam mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan dunia. Kepada semua pihak, Pak Rektor, organisasi lain bisa terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian. Di sini ada perwakilan Kementerian Pertanian, Pak Abdul Wahab, Dr. Abdul Wahab bisa berdiri. Ini Kepala UPT Kementerian yang berada di Sulawesi Tenggara, silakan bisa berkomunikasi untuk terkait dengan pembangunan pertanian. Beliau sangat welcome. Silakan Pak Rektor, Ibu Dekan Pertanian bisa setiap saat komunikasi dengan beliau untuk kita bersama-sama membangun pertanian di Sulawesi Tenggara ini dan tentu di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Yusran yang sudah memberikan sambutan di acara konferensi internasional 2024. Ladies and gentlemen, before we move to the next agenda, I would like to say welcome to the head of Konferensi Governance, Bapak Muhammad Fadlansa MS. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Bupati Kolaka yang telah bersama kita di konferensi internasional hari ini. Ladies and gentlemen, the next agenda is signing Memorandum of Understanding between USN Kolaka and Peer Center of University of Fukui, Japan. For this opportunity, we would like to invite the Dean of Faculty of Science and Engineering of USN Kolaka and the Dean of School of Engineering, University of Fukui, Japan. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas 19 November Kolaka dengan Peer Center University of Fukui, Jepang. Mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi USN Kolaka
dan Dekan School of Engineering University of Fukui, Jepang mengambil tempat. And then we also would like to invite Director of USN Kolaka to witness the signing of the MOU. Mohon berkenan Bapak Rektor USN Kolaka untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman. Pada hari ini kami silakan untuk mengambil tempat. Oke deh. Kami persilahkan untuk melangsungkan sesi foto. Disilakan untuk mengambil gambar. Okay, for the Dean of Faculty of Science of Engineering of USN Kolaka and the Dean of School of Engineering, University of Fukui, Japan, and Rector of USN Kolaka, please back to you. Distinguished guests, participants, and ladies and gentlemen, we would like to invite all the keynote speakers to come to the stage as we would like to present the token of appreciation from the Director of USN Kolaka. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang kepada seluruh pembicara utama untuk menerima cenderamata dari Universitas 19 November Kolaka. Mohon perkenan Bapak Rektor. Okay, the first, Professor Setaro Mitsudo from University of Fukui, Japan. Professor Tai Sumpat from Seoul National University, South Korea. Dr. Haja Nurhairis binti Pangeran Haji Hasim from University Islam Sultan Salim Ali Brunei Darussalam. Professor Wong Wing Keong from Asia University, Taiwan. Professor Sahrul Rasid Sarbini, PhD from University Putra Malaysia. Profesor Muhammad Basyuni, PhD from Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Dan selanjutnya penjabat Bupati Kolaka. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama. Ya, serunya kita mengundang juga Bapak Profesor yang mewakili Menteri Pertanian. Okay, in the next, we kindly invite Director of USN Kolaka to present the token to our keynote speakers. Baik, kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata kepada narasumber utama.
diberikan langsung oleh Rektor kepada narasumber utama Fukui, Jepang. Yeah. The first to the head of Kolaka Regency Government, Dr. Andes Muhammad Fadlansa, MSc. And the next, Professor Setaro Mitsudo from University of Fukui, Japan. Professor Tai Soo Park from Seoul National University, South Korea. Dr. Haja Nur Hairis binti Pengiran Haji Hasim from University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Professor Wong Wing Keong from Asia University, Taiwan. Professor Sahrul Rasid Sarbini, PhD from University Putra, Malaysia. Professor Sahrul Rasid Sarbini, PhD from University Putra, Malaysia. Profesor Muhammad Basyuni, PhD from Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Haji Yusran Yusuf, MSc. Baik, sebelum meninggalkan tempat, kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Silakan teman media untuk mengambil gambar. Baik, kami persilakan Bapak Rektor, Bapak Profesor, Bapak PJ Bupati Kolaka bersama para narasumber utama disilakan mengambil tempat semula. Distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, now we are moving to last agenda, prayer presentation. Baik, hadirin tamu dan yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami mengimbau kepada seluruh hadirin untuk melangsungkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Abdul Razak SPD, MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
bagi kita semua dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah kami memandunya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd walakal syukur kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada saat ini ingatan kami tertuju kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami berdoa dan menyampaikan harapan. Terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang maha pengasih dan maha penyayang dalam kegiatan pada hari ini. Allahumma ya Allah ya Rahim, dalam kekhusyuan dan ketundukan hati kami memohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi pribadi kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Rabbana, acara ini bertujuan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim, kami menyadari pula bahwa kami makhluk yang tidak sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba yang mulia di sisi-Mu. Lindungilah pikiran kami dari kesalahan, lindungilah iman kami dari keserakahan, lindungilah langkah kami dari kecerobohan. Semoga hari yang cerah ini semua bisa menjadi pribadi yang jujur. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang memiliki banyak dosa daripada berbuat baik kepadamu, banyak lupa daripada ingat kepadamu. Maka dari itu, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ladies and gentlemen, that was the opening ceremony for this international conference. Now, before moving to the next session, keynote speaker presentation, we will have a rapid break. We hope you enjoy the podcast. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi rangkaian acara pembukaan Konferensi Internasional Universitas 19 November Malaka. Dan sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi presentase dari pembicara utama, terlebih dahulu kita akan beristirahat dan menikmati sajian yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Mari kita menyaksikan persembahan lagu-lagu hiburan, persembahan dari Polis Cakrawala Universitas 19 November Kolaka. Selamat menyaksikan. Biarkan Bapak cari sendiri namanya. Mama Kil yang harus angkat itu dari Bakti. Dia sendiri. Jadi kali kalau begitu. Baik, aku hanya memegang sama dia, hanya Pak Rektor cari sendiri sih. Berikutnya pimpinan betul.
Tunggu dulu, itu masih lanjut kan materinya? Hah? Jadi masih sekarang atau yang tadi itu? Prof Yusuf.